Pria ini namanya Sam. Dia adalah cowok playboy, pemandu kapal pesiar pribadi di salah satu resort kota Paris. Siang itu, Sam minta izin sama bosnya mau bikin pesta di pantai belakang resort. Sebenarnya bos mau ngelarang, tapi gara-gara seharian ini kerja Sam bagus, dia pun ngasih izin asalkan pestanya harus udah selesai jam 1 malam. Mendengar itu, Sam sangat senang. Dia janji pokoknya jam 1 malam pestanya pasti udah bubar. Tapi bohong, ternyata sampai jam 5 subuh, Sam sama temen-temennya masih lanjut. Faire un silence total pendant 1 minute, c'est possible? Alors, Samantha? Voisinage qui m'appelle pour se plaindre de la musique. Il y a un souci? Oui, le souci, c'est qu'il y a tout le monde. Il n'y a pas un chat à la ronde. J'ai la plage devant moi et c'est désert. Barbara Streisand. Keesokan siangnya, waktu bangun tidur, Sam kaget. Di depan kapal ada seorang perempuan bernama Christine datang membawa bayi. Christine lalu bilang kalau bayi itu namanya Gloria dan dia adalah anak kandung Sam. Mendengar ucapan barusan, Sam bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa tiba-tiba dia punya anak? Padahal dia aja lupa kapan pernah ketemu Christine. Christine di situ coba ngingetin kalau dulu mereka pernah ketemu di bar kota London, tempat Christine kerja. Di tengah obrolan, Christine minjem duit 20 euro buat bayar taksi, lalu minta tolong Sam gendong anaknya sebentar. Tapi pas bayar taksi, bukannya balik lagi, Christine malah kabur ninggalin anaknya. Sam pun langsung ngejar. Sayangnya di bandara dia kehilangan jejak. Dengan panik, dia terpaksa naik pesawat penerbangan berikutnya menyusul ke Inggris. Sesampainya di bandara kota London, karena nggak bisa bahasa Inggris, Sam nyari bar tempat Christine kerja pakai peta. Waktu lagi kesusahan, mendadak di depannya ada orang lewat lagi nelpon pakai bahasa Prancis. Sam lalu mengejarnya dan minta bantuan. Pria itu bernama Bernie. Tapi gara-gara buru-buru, dia sampai kelupaan ninggalin Gloria di bawah sendirian. Melihat kehebatan Sam, Bernie kagum. Ia lalu cerita kalau sebenarnya dia adalah manajer di agensi penyalur aktor dan saat ini dia sedang mencari aktor pemeran pengganti atau stuntman untuk film action. Bernie kemudian memberikan kartu namanya sambil bilang jika Sam tertarik dia bisa menghubunginya kapan aja. Setelah dapat petunjuk, Sam lalu melanjutkan perjalanan. Namun sayang, sesampainya di bar, pelayan memberitahu bahwa Christine sudah lama berhenti kerja. Sam pun putus asa, nggak tahu harus mencari kemana lagi. Dengan berat hati, dia memutuskan pulang ke Paris. Di bandara, dia baru sadar ternyata dompetnya hilang. Waktu nelpon bosnya untuk minta bantuan, bukannya kasihan, si bos malah mecat Sam gara-gara bikin pesta sampai subuh. Mendengar kabar pemecatan itu, Sam terdiam syok. Di tengah kegalauan, dia teringat kartu nama dari Bernie. Tanpa pikir panjang, Sam langsung menemui Bernie dan menerima tawarannya tadi. Karena di Inggris ini, Sam tak punya tempat tinggal. Sebagai bos sekaligus teman yang baik, Bernie mengizinkan menumpang di rumahnya sementara waktu. Dan kehidupan baru Sam pun dimulai. Papa, c'est moi! C'est moi! Coucou mon bébé! Ça tombe là, hop là. Ça marche. Bertahun-tahun berlalu, Sam terus bekerja sebagai aktor pemeran pengganti. Ia juga sudah terbiasa merawat Gloria sendirian.
Sekarang Gloria berusia 8 tahun. Setiap hari putri kecil Sam itu selalu menemani ayahnya syuting dan membantu menjadi translator. Karena walaupun udah 8 tahun di Inggris, sampai sekarang Sam masih belum bisa bahasa Inggris. Namun hari itu saat syuting adegan kecelakaan, mendadak Sam pingsan. Semua orang pun panik. Beruntung saat Gloria membangunkan, Sam langsung sadar. Selesai syuting, mereka berdua pulang ke rumah. Sekarang Sam juga sudah punya rumah sendiri. Demi menyenangkan putrinya, dia sampai mendesain rumahnya jadi taman bermain impian Gloria. Malam hari ketika sedang berkumpul bersama Bernie, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari kamar Gloria. Dengan gembira, Gloria berlari sambil bilang itu pasti pesan dari ibunya. Padahal sebenarnya selama ini Sam lah yang mengirim pesan setiap hari, seolah-olah Christine yang mengirimnya untuk Gloria. Dia sengaja melakukan itu karena tak ingin Gloria sedih jika tahu ibu kandungnya pergi meninggalkannya. Tak hanya itu, setiap malam Sam juga selalu mengirim pesan untuk Christine di Facebook. Meski dia tahu akun Facebook Christine udah lama nggak aktif, Sam masih tetap mengirimkan pesan. Dia berharap suatu saat nanti Christine membacanya. Esok hari, Sam dan Gloria ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Di tengah pemeriksaan, karena dokter ingin bicara berdua dengan Sam, suster pun mengajak Gloria pergi. Setelah Gloria keluar, dokter memberitahu bahwa dari hasil pemeriksaan, umur Gloria tak akan lama lagi. Ternyata selama ini Gloria mengidap penyakit parah. Walaupun dari luar terlihat sehat, namun di dalam gadis kecil itu sedang berjuang melawan penyakitnya. Mendengar vonis barusan, hati Sam hancur. Tapi bagaimanapun juga, sebagai ayah, dia harus tetap kuat. Sepulang dari rumah sakit, Sam dan putrinya pergi jalan-jalan ke taman hiburan. Di sana mendadak ada wanita menggandeng Gloria karena mengira Gloria anaknya. Ketika wanita itu minta maaf dan pergi, Gloria sedih. Seumur hidupnya, dia belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Malamnya, Sam yang sudah tak sanggup lagi melihat bidadari kecilnya sedih pun mengirim pesan ke Christine di Facebook dan meluapkan emosinya. Awalnya, Sam mengira akun Christine tak mungkin aktif seperti biasanya. Namun ternyata malam itu tiba-tiba terlihat ada simbol aktif di akun Christine. Akun Christine juga terlihat sedang mulai membaca satu persatu pesan yang pernah Sam kirim. Sam pun panik. Tak lama kemudian ada notifikasi pesan masuk dari Christine. Di pesan itu, Christine mengajak Sam dan Gloria bertemu di taman besok. Membaca pesan dari sosok ibu kandung yang selama ini putrinya rindukan itu, Sam sangat senang. Dia tak sabar melihat wajah bahagia Gloria saat bertemu ibunya. Keesokan harinya, setelah sekian lama, mereka bertiga akhirnya bertemu. Setelah kangen-kangenan, Gloria mengajak Christine ke rumahnya. Di rumah, mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama hingga malam. Malamnya saat Gloria tidur, Christine cerita ke Sam. Jujur, sebenarnya alasan dia dulu meninggalkan Gloria adalah karena dia merasa Gloria hanya akan menjadi beban hidupnya. Dari lubuk hati terdalam, Christine meminta maaf. Namun meski sudah minta maaf, Sam tetap marah. Dia ingin sekali memarahi Christine, tapi takut suaranya akan membangunkan Gloria. Hari demi hari berlalu, hampir setiap hari Christine datang untuk menemani Gloria bermain. Melihat putrinya bahagia, Sam juga ikut bahagia. Perlahan-lahan dia mencoba mulai memaafkan dan menerima kehadiran Christine.
Suatu malam saat mereka bertiga sedang jalan-jalan di taman hiburan, mendadak Sam melamar Christine. Ia bilang dari dulu dia ingin sekali mengabulkan permintaan Gloria untuk bisa punya keluarga lengkap seperti teman-temannya. Namun respon Christine hanya terdiam. Dia akhirnya jujur kalau sebenarnya dia sudah punya pacar dan akan segera menikah. Tujuannya sekarang lebih sering menghabiskan waktu dengan Gloria adalah karena setelah menikah nanti dia berencana akan pindah ke Amerika. Sam pun kecewa. Tapi dia sadar dari awal Christine muncul lagi memang cuma untuk menemui anaknya aja, bukan untuk menemuinya. Esok hari di restoran, Christine mengajak pacarnya bertemu Gloria dan Sam. Di sana tanpa baper, mereka semua mengobrol panjang lebar. Waktu Christine dan Gloria ke toilet, pacar Christine mengajak Sam ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi karena nggak bisa bahasa Inggris, Sam salah paham. Sam ngira pacar Christine lagi ngetawain dia. Semenjak kejadian itu, Sam jadi nggak suka sama tuh bocah. Besok siangnya di lokasi syuting, Sam cerita tentang kejadian kemarin pada Bernie. Sebagai sahabat yang baik, Bernie mencoba menenangkan. Tak lama kemudian, Gloria, Christine, dan pacar Christine datang ke lokasi syuting. Ternyata Gloria lah yang mengundang mereka. Di tengah obrolan, Bernie menyuruh Sam bersiap-siap. Hari ini adegan syutingnya adalah melompat dari gedung lantai 6 yang terbakar. Karena ketakutan, Sam lalu menyuruh Gloria membujuk sutradara agar mengizinkannya lompat dari lantai 1 aja. Sebagai anak yang berbakti, Gloria pun menurut. Tapi pas ngomong ke sutradara, tuh bocah malah bilang kalau bapaknya bisa lompat dari lantai 11. Gloria sengaja mengatakan itu agar ibunya kagum dengan kehebatan sang ayah. Ia berharap ibunya batal ke Amerika dan memilih tinggal bersama mereka. Ketika syuting dimulai, Sam masih bisa senyum-senyum karena mengira Gloria berhasil membujuk sutradara. Tapi pas salah satu kru ngasih tahu kalau Gloria minta Sam melompat dari lantai 11, dia langsung marah-marah minta diturunin lagi. Mendengar omelan Sam, sutradara bingung lalu memarahi Gloria. Dari atas, Sam yang tak tega melihat putrinya dimarahin, akhirnya bersedia melompat dari lantai 11. Putain, Gloria. Roll camera! Roll camera! Action! Sam pingsan. Seperti biasa, Gloria mencoba membangunkan ayahnya. Pak, avec toi t'es mortel. Namun bermenit-menit berlalu, Sam belum bangun-bangun juga. Semua orang mulai panik dan memanggil ambulan. Beruntung Sam akhirnya membuka mata. Saat sedang diobati, Christine bertanya apa yang Gloria bisikan waktu pingsan tadi. Bukannya menjawab, Sam malah mengatakan itu bukan urusan Christine. Mereka berdua pun berdebat, bahkan Christine sampai mengungkit tentang pesan palsu yang selama ini Sam kirim untuk Gloria dan berbohong seolah-olah pesan itu dari Christine. Ketika Sam ingin pergi, dia kaget di depan pintu ternyata ada Gloria. Dari tadi ternyata gadis kecil itu mendengar seluruh ucapan mereka berdua. Malamnya di perjalanan pulang, Gloria minta menginap di apartemen Christine. Awalnya Sam tak mengizinkan, tapi Gloria ngambek sampai memanggilnya pembohong. Dengan terpaksa, Sam pun mengalah. Sepulangnya ke rumah, Bernie menasihati, mungkin sekarang Gloria hanya butuh waktu sendiri. Di momen itu, Sam akhirnya menceritakan tentang penyakit Gloria. Mendengar cerita barusan, Bernie berusaha menahan tangis. Meski bukan siapa-siapa, namun Bernie juga sudah menganggap Gloria seperti anaknya sendiri. Berhari-hari Sam galau kenapa Gloria masih belum pulang juga.
Setiap kali ditelepon, Christine tak pernah mengangkat. Di sisi lain, terlihat Christine dan Gloria sedang menghabiskan waktu berdua. Mereka jalan-jalan, makan kue kesukaan Gloria, serta hal-hal yang biasa ibu dan anak lakukan. Hingga suatu malam, Sam nekat ke apartemen Christine. Di sana, tanpa basa-basi, Sam bilang kalau dia mau membawa Gloria pulang. Tapi Christine melarang. Semenjak kehadiran Gloria, Christine merasa bisa menjadi ibu seutuhnya. Jika Sam masih ngotot membawa Gloria pergi, maka dia akan menuntut hak asuh Gloria ke pengadilan. Mendengar ancaman Christine, Sam tak takut sama sekali. Sambil menggendong Gloria yang sedang tidur, Sam berkata, "Sampai bertemu di pengadilan nanti." Di jalan, Sam berkali-kali minta maaf pada putri kecilnya itu. Meski dia tahu kebohongannya selama bertahun-tahun ini tak bisa dimaafkan, tapi dia melakukan itu hanya untuk membahagiakan Gloria. Tanpa Sam sadari, dari tadi ternyata Gloria sudah bangun. Beberapa hari kemudian, persidangan perebutan hak asuh Gloria pun dimulai. Di sidang, Christine berusaha meyakinkan hakim kalau Gloria akan lebih bahagia jika tinggal bersama ibu kandungnya. Toh pacar Christine juga sangat menyayangi Gloria seperti anaknya sendiri. Jadi nanti Gloria pasti akan bisa dapat kasih sayang dari ibu dan ayah secara utuh. Setelah Christine selesai bicara, kini giliran Sam. Dia cerita waktu pertama kali Christine meninggalkan bayinya. Perasaan Sam campur aduk. Dia takut, marah, kecewa, bingung, dan ingin sekali meluapkan emosinya. Namun ketika melihat bayi itu tumbuh, perlahan demi perlahan perasaannya mulai berubah. Apapun akan Sam lakukan. Jika Gloria tak mau sekolah, maka dia boleh bolos sekolah. Bila Gloria mau taman bermain, Sam langsung mengubah rumahnya jadi taman bermain. Dia bekerja keras, sangat keras. Bahkan di lokasi syuting, dia sering pingsan karena kelelahan mencari uang demi bisa membahagiakan putrinya. Di dunia ini, hanya Gloria yang dia miliki. Dengan mata berkaca-kaca, Sam memohon agar hakim tak mengambil bidadari kecilnya dari hidupnya. Ungkapan isi hati Sam itu pun membuat semua orang tersentuh. Setelah mempertimbangkan cukup lama, hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh Gloria jatuh pada Sam. Mendengar putusan hakim, Sam begitu senang. Ia berharap semoga aja kehidupannya dengan Gloria bisa kembali lagi seperti dulu sebelum Christine hadir. Beberapa minggu berlalu, hubungan Sam dan Gloria mulai membaik. Agar bisa lebih dekat dengan putrinya, Sam memutuskan pindah kerja menjadi guru kesenian di sekolah Gloria. Hari itu, waktu sedang mengajar, dia dapat telepon dari pengacaranya. Pengacara mengabarkan kalau Christine diam-diam telah melakukan tes DNA. Dan dari hasil tesnya, ternyata Gloria bukanlah anak kandung Sam. Besoknya, semua pihak kembali menemui hakim. Setelah membaca hasil tes DNA, hakim terpaksa menyabut hak asuh Gloria dari Sam. Jadi hari ini adalah hari terakhir Sam diizinkan bersama Gloria. Dan besok, Sam sudah harus menyerahkan gadis kecil itu pada Christine. Bila masih menahan Gloria, maka dia akan dipenjara. Mendengar ucapan hakim, Sam hanya bisa terdiam menahan kesedihannya. Setelah selesai, di luar, Christine minta maaf pada Sam. Kemarin dia cuma penasaran ingin tes DNA. Dan dia juga baru tahu ternyata Sam bukan ayah kandung Gloria. Keesokan harinya, sambil mengemasi barang-barang, Sam mencoba perlahan-lahan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putri polosnya. Tak lama kemudian, Christine datang menjemput. Di luar rumah, Bernie juga hadir untuk mengucapkan salam perpisahan. Di mobil, ketika akan berangkat, Gloria terus memandangi rumah.
Hingga tiba-tiba dia keluar dan berlari ke dalam rumah lalu memeluk Sam. Sambil tersenyum, Gloria berkata dia ingin tinggal bersama Sam selamanya. Saat Christine dan Bernie menyusul masuk mencari Gloria, ternyata di dalam sudah tak ada siapa-siapa. Dengan emosi, Christine menuduh Bernie dan Sam pasti bekerja sama membawa kabur anaknya. Christine mengancam jika Bernie tak memberitahu kemana Sam membawa Gloria, dia akan melaporkan mereka berdua ke polisi. Mendengar itu, Bernie yang muak balik memaki Christine. Bernie akhirnya menceritakan semua tentang penyakit Gloria dan memohon agar Christine mengizinkan sahabatnya menghabiskan waktu bersama Gloria sebentar aja. Karena sebenarnya umur Gloria tak akan lama lagi. Aucune idée. Setelah kejadian kemarin, demi kebahagiaan putrinya, Christine memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan hak asuh Gloria pada Sam. Ia bahkan mengizinkan Sam membawa Gloria ke Perancis. Di sana, ayah anak itu bersenang-senang bersama sepanjang waktu. Seminggu sekali, Christine dan Bernie datang mengunjungi mereka berdua. Setiap menitnya, Sam selalu membuat kenangan-kenangan indah dengan Gloria. Ia berjanji akan terus membahagiakan Gloria sampai putrinya itu menutup mata. Hingga akhirnya, Sam berhasil menepati janjinya. Beberapa minggu kemudian, Gloria meninggal dunia. Sam sangat sedih. Mulai sekarang dia harus menjalani hari-hari sendirian tanpa bisa lagi melihat senyum di wajah bidadari kecilnya. Namun Sam sadar selama putrinya hidup, mereka berdua telah mengukir kenangan indah bersama. Dan kenangan itu akan selalu Sam ingat selamanya. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting, right? Cowgirl
You probably